Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Metro hari ini. Saya Kania Sutisnawinata. Pemirsa, kehadiran staf khusus di kantor kementerian saat ini terbukti menimbulkan persoalan seperti yang terjadi di kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dipimpin Muhaimin Iskandar. Staf khusus yang sejatinya adalah orang yang bekerja di belakang pejabat untuk memberikan masukan kepada sang pejabat, malah justru berada di depan sang pejabat dengan kekuasaan yang luar biasa, bahkan diduga bermain dalam mengatur proyek-proyek di kementerian. Sejauh mana kebenaran hal tersebut, kami akan langsung membahasnya bersama dengan dua narasumber dan juga satu narasumber yang bergabung bersama kami dari luar. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu yang sudah hadir bersama saya di studio. Di sini hadir Pak Said Didu, mantan Sekretaris Menteri Negara BUMN. Pak Said Didu, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kemudian juga hadir di sini mantan anggota Panggar DPR RI Ramson Siagian. Selamat sore, Pak Ramson. Terima kasih telah bergabung bersama kami, dan saya akan mencoba untuk bergabung juga bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI yang bergabung bersama kami dari Yogyakarta, Lili Wahid. Ibu Lili, selamat sore. Selamat sore, tapi maaf, saya bukan anggota Komisi 9. Ya, bisa dikoreksi, jadi sekarang posisinya mantan? Saya sekarang anggota Komisi 11. Anggota Komisi 11, mohon maaf. Oke, baik, saya akan ke Ibu Lili terlebih dahulu kalau begitu. Ibu Lili, ada sejumlah nama yang disebut-sebut Ali Mudori dan Fauzi. Sepertinya Ibu Lili mengetahui betul siapa mereka-mereka ini. Sejauh mana yang Anda ketahui tentang sepak terjang kedua orang ini, terutama berkaitan tentunya dengan hubungan antara mereka dengan Menaker Trans Muhaimin Iskandar? Kalau bicara kedua orang ini tentang sepak terjang mereka di Menaker Trans, terus terang saja saya tidak begitu tahu kalau sepak terjang mereka di Menaker Trans. Tetapi kalau mereka itu adalah kader PKB yang dekat hubungannya dengan Muhaimin Iskandar, memang iya. Seperti apa yang Ibu ketahui? Seberapa dekat mereka ini? Yang saya tahu justru Fauzi ya. Fauzi ini terus terang saja bersama Muhaimin itu sudah belasan tahun ya. Dia direkrut ke Jakarta dari mulai waktu itu masih Ketua Umum PBPMII. Kemudian pada waktu Muhaimin menjadi Wakil Ketua DPR adalah juga stafnya Muhaimin. Kemudian pada waktu Menaker Trans ini juga tentunya ditarik ke sana. Ditarik ke sana, direkrut ke Jakarta. Oke, ditarik ke sananya ini sebagai apa, Ibu Lili? Kalau yang saya dengar dari teman-teman tuh ya, karena terus terang saja semenjak 1 tahun yang lalu lebih ya, sejak Senturi itu saya sendiri sudah tidak terlalu berinteraksi dengan teman-teman di PKB ya. Saya hanya mendengar terutama dari kadang-kadang teman-teman yang struktural di Menaker Trans ya, yang artinya pegawai PNS yang ada di sana, dan juga teman-teman lain. Memang pada waktu menjadi menteri ini Muhaimin membawa banyak staf khusus. Membawa banyak staf khusus. Yang disebut-sebut itu antara lain Fauzi dan juga Ali Mudori. Fauzi dan Ali Mudori, tapi saya nggak tahu apakah itu terstruktur di dalam, artinya terregistrasi sebagai resmi atau tidak, saya juga nggak tahu. Oke, baik. Tadi hubungan antara Fauzi dengan Muhaimin Iskandar. Bagaimana dengan Ali Mudori? Hubungan di antara keduanya seperti apa yang Ibu ketahui? Kalau Ali Mudori itu dia mantan anggota DPR 2004-2009. Pada waktu itu dia ada di Komisi 9 sekarang ya, waktu itu saya nggak tahu namanya komisi berapa, tetapi memang dia sangat dekat dengan Menteri Kesehatan pada waktu itu, dan memang menjadi orang yang kalau menurut istilahnya Menteri Kesehatan memang artinya ya memang orangnya Caimin lah. Orangnya Caimin begitu ya, dikenal sebagai orangnya Caimin ya. Nah, sekarang saya ingin kemudian mengetahui lebih lanjut mengenai ada pernyataan Ibu yang mengatakan bahwa tidak mungkin Pak Muhaimin tidak mengetahui mengenai apa yang sedang terjadi di tubuh Kemenaker Trans. Mungkin bisa dielaborasi lebih jauh lagi apa yang Ibu maksud? Ya, sebagai pimpinan sebuah lembaga ya, lalu terjadi disfungsi dari mekanisme yang ada tanpa setahu dan seizin menteri, apa ya mungkin gitu loh.
Terkait dengan dugaan suap yang sedang terjadi, yang mungkin saja terjadi di Kemenaker Trans. Saya yakin tipenya Fauzi itu bukan tipe yang berani melangkah tanpa izin. Itu yang saya tahu tentang Fauzi selama ini. Oke, baiklah. Saya akan beralih dulu kalau begitu ke Pak Said Didu begitu ya, untuk mengetahui lebih jauh mengenai peranan dari seorang staf khusus di tubuh kementerian. Ini kan sekarang menjadi sorotan kembali begitu. Apakah memang sebesar itu kewenangan yang dimiliki oleh seorang staf khusus? Sebenarnya begini, kalau semua kementerian lembaga sudah dibagi habis peran untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Pejabat eselon 1, mulai sekjen, sesmen, deputi, dan dirjen, itu untuk melaksanakan operasional sebagai pimpinan pemerintahan. Kemudian apabila menteri membutuhkan keahlian khusus, ada kursi yang disiapkan adalah staf ahli. Ada kursi yang disiapkan. Jadi sebenarnya seluruh fungsi dan peran sebagai pimpinan pemerintahan, pimpinan lembaga itu sudah disiapkan dalam organisasi pemerintahan. Staf khusus ini muncul. Jadi kalau orang menyatakan apa peran staf khusus, saya bilang bisa melaksanakan apa saja. Karena sudah tidak ada fungsi lagi yang kosong sebenarnya. Nah, staf khusus kan muncul pada saat 2004 timbul tekanan politik yang cukup tinggi supaya menteri-menteri bisa membawa orangnya masuk ke birokrasi. Nah, saat itu diambil jalan tengah. Jalan tengah diberikan kursi staf khusus yang secara organisasi sudah tidak ada lagi peran secara birokrasi yang kosong. Nah, karena tidak adanya peran, maka peran apa saja bisa dilaksanakan. Nah, ini sebenarnya menurut saya kerancuan yang selalu kita ambil adalah kalau memang ini kan semi parlementer. Kalau di negara sistem parlemen adalah ada dirjen, ada wakil menteri khusus birokrasi, ada khusus parlemen. Ini seakan-akan dulu staf khusus ini adalah tugasnya menghubungkan antara kementerian lembaga dengan parlemen. Itu seakan-akan karena biasanya orang politik yang dibawa. Jadi kalau ada orang menyatakan, nah yang problem sekarang sebenarnya adalah... Tapi kriteria seorang staf khusus itu berarti... Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada, apa saja. Tapi pada umumnya adalah orang parpol begitu? Tidak juga, orang yang paling dipercaya orang oleh yang paling menteri. Dipercaya. Jadi staf khusus itu adalah bukan berdasarkan keahlian tapi kedekatan begitu ya. Sebenarnya di negara demokratis wajar ada tim dari menteri, apalagi dari presiden. Seperti di Amerika Serikat, presiden baru itu membawa rombongan. Cuman masalah di sini kan kita kabinet presidensial tapi yang tanggung-tanggung gitu. Jadi artinya seharusnya timnya ini membawa konsep. Terus misalnya politik anggarannya kemana, goalnya kemana. Itu kalau Obama itu bawa rombongan. Tapi di sini lain nih masih ininya. Kan ini campur aduk nih persoalannya. Akhirnya jadi transaksional. Nah, timbul persoalan itu timbul ketika berhadapan dengan begini, karena habisnya seluruh peran. Begini, kita harus merombak semua menurut saya. Karena di dalam undang-undang yang ada bahwa pejabat birokratlah yang berhak mengetahui seluruh proses rahasia negara yang terjadi. Dan seluruh dokumen yang beredar di dalam kementerian itu sampai keputusan sebagai kebutuhan publik itu status rahasia negara. Nah, jadi kalau mau memang ada staf khusus, maka rombak juga undang-undang kepegawaian. Bahwa memang staf khusus ini masuk berhak. Nah, staf khusus ini jadi tidak ada dalam struktur sama sekali. Tidak ada dalam struktur. Dan menurut saya bukan pejabat yang disumpah menjaga rahasia negara. Yang paling problem nanti suatu saat kemudian hari adalah ada ikut cawe-cawenya staf khusus dalam proses pengambilan keputusan dan keputusan itu melanggar hukum, pasti yang ini susah sekali karena dia tidak punya kewenangan. Bukankah itu yang sudah terjadi sekarang ini, Pak Said Didu? Nah, artinya kalau kita melihat, kita bicara sekarang ada beberapa orang yang disebut-sebut Ali Mudori dan Fauzi yang dikatakan ya masih diduga begitu bahwa mereka ini adalah staf khusus dari menteri, mereka berperan sebagai perantara dalam kasus dugaan suap begitu ya. Tapi sejauh ini memang dibantah habis-habisan. Nah, dikatakan misalnya Ali Mudori ini memang pernah bersinggungan dengan Kemenaker Trans. Dulu adalah asisten. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan jadi asisten? Kalau staf khusus yang 3 jatahnya itu gampang identifikasi. Yang problem adalah ada orang yang tidak ada identitas tapi sangat dekat dengan pejabat. Itu yang problem besar. Karena kadang-kadang orang luar siapapun akan mencari orang yang dekat yang efektif. Bukan mencari pejabat, tapi mencari yang efektif menggolkan keinginannya dia. Dan biasanya yang paling menurut saya, jangan staf khusus dilihat begitu saja, tapi orang yang tidak, justru yang paling rawan adalah orang-orang yang sangat efektif dengan pejabat, sangat efektif dekat dengan pejabat. Nah,
Dan saya melihat sekarang kecenderungan bukan lagi staf khusus ada di kantor kementerian tuh, tapi orang banyak sekali yang masuk. Dulu saya waktu assessment saya tidak mau kasih tanda pengenal apapun kepada orang yang tidak punya SK apapun dari menteri. Sekarang berkeliaran di kantor kementerian, boleh dicek, wartawan boleh cek, itu banyak. Nah oke, sekarang hubungan antara misalnya staf khusus dengan pejabat di eselon 1, di eselon 2, apakah seperti apa? Apakah memang benar begitu mereka punya kewenangan seakan-akan lebih besar gitu dari pejabat-pejabat di eselon 1 dan di eselon 2 di kementerian gitu? Sangat tergantung pejabatnya. Melalui forum ini juga saya minta kepada para birokrat, tingkatkan kembali marwah Anda sebagai birokrat yang tidak bisa didikte. Karena begini, yang dihukum apabila ada pelanggaran, maka birokrat. Karena Andalah pengambil keputusan publik, bukan pembisik. Pembisik bisa menyatakan, salahnya kamu, kenapa kau ikuti bisikan saya? Nah, sebenarnya menurut saya, birokrat yang mandiri sangat dibutuhkan negara ini. Nah, problemnya, susah mencari orang yang tidak terlalu mencintai jabatannya. Tidak mencintai jabatan ini. Nah, sehingga pada saat dia dikasih ini, maka dia coba. Saya malu sebagai seorang birokrat. Birokrat disuruh mengambil uang untuk kepentingan orang tertentu. Kemana lagi harkatnya sebagai birokrat? Oke, baik. Nah tadi kembali lagi kepada pernyataan Anda sebelumnya Pak Said Didu mengenai orang-orang yang tidak Anda kenal pada waktu dulu Anda masih menjabat, begitu yang Anda lihat sering berkeliaran gitu. Nah ini bagaimana bisa seperti itu? Sebenarnya begini. Saya tidak menyatakan bahwa tidak semua staf khusus itu jelek. Ada yang bagus. Tidak semua juga tidak semua staf khusus. Ada yang betul-betul bekerja, tim juga tidak semua jelek. Ini sangat tergantung. Sangat tergantung orang-orangnya. Tapi yang problem adalah dibutuhkan dua minimal orang yang punya sikap menentukan good governance. Birokratnya dan menterinya. Menterinya juga jangan seakan-akan orang dekatnya dialah yang sebagai penentu akhir. Yang bikin masalah birokrat adalah, birokrat juga kadang-kadang frustrasi. Dia naikkan konsep. Tahu nggak kalau di birokrat Mbak? Itu kalau sampai eselon 1 berarti sudah dibahas dari eselon 4, eselon 3, eselon 2. Sampai eselon 1 naik ke menteri. Kadang-kadang birokrat agak kesal. Kadang-kadang kita sudah 3 eselon 1 tanda tangan, berarti sudah 21 orang pejabat yang memparaf. Tahu-tahu nyampe di staf khusus, yang kita tidak tahu keahliannya langsung menyatakan staf khusus tidak setuju dan itu bisa balik ke birokrat. Nah, ini jadi punya kewenangan sampai sejauh itu menentukan siapa yang berhak untuk naik jabatan apapun kadang-kadang. Jadi kadang-kadang ini kan saya bilang tadi. Itu hanya membenarkan bahwa memang seorang staf khusus mempunyai peranan dan kewenangan yang begitu besar. Kalau memang fungsinya seperti sekarang, bukan staf khusus namanya, staf sangat umum. Staf sangat umum gitu dengan peranan. Tapi pada intinya adalah sebagai penghubung keluar atau ke dalam. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Kalau yang perlu ditata sebenarnya. Oke. Saya beralih dulu kalau begitu ke Pak Ramson. Nah, kalau kita bicara mengenai modus-modus yang Anda ketahui gitu. Kini kita bicara mengenai modus-modus penyalahgunaan anggaran gitu. Terkait dengan kasus dugaan suap ini begitu. Seperti apa yang Anda ketahui? Itu siapa saja pihak-pihak yang terlibat? Dari struktur APBN yang 1.400 triliun sekarang banyak yang bisa, tapi tidak semua. Pola permainannya mau bagaimana? Yang untuk khusus ini fokus masalah Kementerian Tenaga Kerja Transmigrasi ini saya jelaskan. Ini memang yang katanya kan oleh Komisi 11 bahwa 500 miliar mereka tidak tahu. Memang tidak tahu. Memang ini adalah Komisi 9. Ini transfer ke daerah. Jadi pengguna anggarannya itu adalah kepala daerah. Ini di dalam proses pembahasan APBN P ini, pemerintah mengajukan rancangan APBN perubahan tahun 2011. Di dalam rancangan APBN perubahan 2011 itu, penerimaan negaranya itu sekitar 1.162,3 triliun. Tetapi dalam realisasinya kerjasama antara panitia anggaran atau Banggar dengan pemerintah, akhirnya ada kenaikan penerimaan menjadi 1.169 triliun. Jadi ada yang disebut optimalisasi sekitar 7,5 triliun. Nah, ini ditransfer, saya lihat ini ke belanja daerah sekitar 6,1 triliun. Itulah yang masuk kepada yang anggaran yang transfer ke daerah ini. Itu jadi dana asal usulnya dana optimalisasi. Ini salah satu yang paling mudah dimainkan. Ini oleh Menteri Keuangan. Kenapa mudahnya itu seperti apa? Karena ini sebenarnya nggak perlu ke komisi-komisi. Jadi kalau Komisi 9 mengatakan ini ada salah prosedur karena mereka tidak pernah dilaporkan. Tidak salah prosedur. Tidak salah prosedur. Iya, tidak. Saya bisa jelaskan. Saya baca memang di internet pernyataan Ketua Komisi 9. Itu tidak salah prosedur. Karena apa? Menteri Keuangan lah yang mengajukan prasyarat teknis
kepada badan anggaran. Artinya yang bisa mendapatkan dana optimalisasi ini yang telah disepakati di dalam Banggar masuk transfer ke daerah sekitar 6, sekian triliun. Itulah yang tadi untuk jatah yang terkait dengan transmigrasi di daerah itu sekitar 500 miliar. Memang secara teknis ini diajukan oleh Kementerian Tenaga Kerja Transmigrasi ke Menteri Keuangan baru disampaikan ke Banggar. Di mana artinya posisi Kementerian Tenaga Kerja Transmigrasi ini itu waktu mengajukan kabupaten-kabupatennya, di mana yang ini, disitulah otoritasnya. Tetapi sesudah ini disetujui oleh Panja C ini yang memainkan ini, artinya yang punya peluang bermain ya, belum tentu bermain ya, artinya yang punya peluang bermain. Nah, ini diputuskan oleh Banggar, ini jadilah menjadi keputusan Banggar, Badan Anggaran. Siapa proyek? Kabupaten mana? Sebenarnya pengguna anggaran itu adalah bupati-bupati. Bukan menteri, benar kata menteri itu benar. Benar ya. Cuman untuk bisa menjadi pengguna anggaran Kabupaten ABC harus masuk dari Menteri Keuangan, harus masuk data teknis dari kementerian, masuk ke Banggar. Baiklah. Nah, disitulah ada jasa. Nah, itu mungkin di situ udah masuk dari kiriman dari daerah. Gitu. Kita berhenti di situ dulu, akan kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami.